warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang P3K, pokok-pokok tindakan pertolongan, pembalutan dan pembidaian, dan transportasi. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Mutmainnah dengan NIM H0523033 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A dengan mata kuliah Kepramukaan dan dosen pengampu Ibu Tuti Alawiyah SPD MPD. Pembahasan pertama, kita akan membahas tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Pertolongan pertama adalah tindakan awal yang segera diberikan kepada seseorang yang mengalami cedera atau sakit mendadak sebelum ia mendapatkan perawatan medis yang lebih lengkap. Tindakan ini hanya bersifat sementara, namun sangat penting karena dapat menjadi penentu antara hidup dan mati, pemulihan cepat atau perawatan lama di rumah sakit, bahkan antara cacat sementara atau permanen. P3K mencakup penanganan pendarahan, luka bakar, kulit melepuh, patah tulang, hingga keseleo. Misalnya, pada pendarahan perlu dilakukan penekanan luka dengan kain bersih, sedangkan pada luka bakar harus segera didinginkan dengan air mengalir atau ditutup dengan kain bersih agar terhindar dari infeksi. Selanjutnya, pokok-pokok tindakan pertolongan pertama. Hal terpenting adalah penolong tidak boleh panik dan harus tetap fokus. Kemudian, pastikan jalan pernapasan korban itu terbuka dan lakukan pernapasan buatan jika diperlukan. Pendarahan harus segera dihentikan dan perhatikan tanda-tanda shock korban. Korban tidak boleh dipindahkan secara terburu-buru sebelum dipastikan kondisi korban itu stabil. Dalam kondisi kecelakaan massal, perlu dilakukan triage, yaitu memilih korban berdasarkan tingkat kegawatannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teknik pembalutan dan pembidaian. Nah, dalam pembalutan itu bertujuan untuk menahan pergeseran, mencegah pembengkakan, serta melindungi luka dari infeksi. Nah, ada berbagai jenis pembalutan seperti mitela, dasi, pita, plaster, maupun kasa steril yang digunakan sesuai kebutuhan. Sementara itu, pembidaian atau pemasangan bidai itu dilakukan untuk menahan tulang yang patah agar tidak bergerak, mengurangi rasa sakit, dan mencegah kerusakan jaringan. Bidai bisa dibuat dari kayu, kawat, atau bahan lain yang kuat namun ringan, dan bisa bersifat improvisasi maupun konvensional. Dan terakhir, kita akan membahas tentang transportasi yang digunakan untuk korban yang mengalami kecelakaan. Nah, transportasi itu bisa menggunakan mobil pribadi jika cedera korban tergolong ringan, atau dengan tandu apabila kondisi korban itu cukup serius. Namun, pemindahan menggunakan tandu itu sebaiknya dilakukan oleh tenaga yang berpengalaman. Apabila tidak tersedia tandu, alternatif lain seperti daun pintu atau papan itu bisa digunakan. Namun, tetap dengan prinsip hati-hati agar tidak memperparah cedera korban. Perlu kita ketahui bahwa P3K bukan hanya sekedar keterampilan teknis, melainkan juga membutuhkan sikap tenang, teliti, dan mampu mengambil keputusan cepat demi keselamatan korban. Nah, pemahaman mengenai P3K itu sangat penting, khususnya bagi kita yang aktif dalam kegiatan pramuka, karena kegiatan di alam terbuka itu sering penuh resiko. Dengan menguasai P3K, kita tidak hanya mampu melindungi diri sendiri, tetapi juga dapat menjadi penolong bagi orang lain yang membutuhkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.